Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lapak Cetak Malang. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video. Ini saya ada cartridge kosongan baru datang. Ini saya mau sedikit memberi pengalaman saja terkait printer kosongan. Printer kosongan yang bagus bagaimana, yang jelek bagaimana, nanti diulas terkait seputar cartridge ini. Oke, ini saya coba beli cartridge, ada 5 set. Nah, ini kemarin ambil 10 set 10 biji 5 set. Nah, ini biasanya untuk cartridge kosongan di online banyak, cuma bervariasi terkait harga. Harga untuk tipe ini itu satu set udah di atas 200, sekitar segitu, bahkan ada yang sampai 300 satu set. Nah, kalau nggak hati-hati biasanya cartridge yang datang malah zong. Jadi kan cartridge itu barang gambling kan ya, jadi 50-50, belum tentu bisa direfill. Meskipun direndam pakai head cleaner seperti apapun, kalau headnya itu kering terus korosi, itu nggak bisa maksimal. Jadi artinya mungkin kalau warna mentok cuma keluar 2, yang satu garis, seperti itu. Jadi pertama, bagusnya cartridge kondisi kosongan yang jelas pemakaian sebelumnya itu nggak terlalu lama. Misal ini bekas penggunaan kantor, biasanya penggunaan kantor itu pemakaian terakhir atau keluar dari kantor itu sebulan yang lalu, kemudian baru dikeluarkan bulan depannya. Berarti kan ini diam atau nggak dipakai selama 1 bulan. Nah, itu jedanya masih wajar. Tapi kalau jedanya sampai tahun-tahunan, biasanya ini kering parah. Tapi kan kita nggak tahu, beli di online itu terakhir pemakaian kapan kan nggak tahu. Jadi ciri-ciri pertama cartridge yang bagus terkait kondisi ini konektor. Nah, ini bener-bener bersih, kilat, nggak ada goresan sama sekali. Kemudian head masih bagus, syukur-syukur kalau headnya basah. Syukur-syukur kalau ditempel tisu gini masih keluar. Oh, ini nggak keluar, ini nggak keluar. Tapi kalau selama nggak, dalamnya ini meskipun tinta habis tapi headnya belum kering parah, itu masih bisa
digunakan atau di refill itu peluangnya masih sangat tinggi. Ini coba, nah ini masih basah ini. Nah itu ciri pertama kalau head bagus seperti itu. Oke, saya ambil sampel saja ini. Nah, tapi yang terpenting syarat cartridge kosongan itu pertama kondisi belum refillan, ini masih segel, terus fisik nggak ada bekas bor atau apa. Terkadang ada yang di sebelah sini bagian bodi samping itu ada bekas bor, kemudian ditutup lem atau apa gitu. Beberapa waktu yang lalu itu saya pernah dapat cartridge itu sini memang nggak ada lubang, segel, jadi stiker ini masih utuh, bagus, nggak ada bekas kelentean. Tapi di bagian bodi samping ini ada bekas kayak tusukan bor kecil gitu, kemudian ada bekas ditutup kayak lem. Nah, artinya pasti dari syarat cartridge kosongan sudah nggak memenuhi syarat, karena bodi udah nggak utuh atau sudah tidak virgin cartridge lagi. Syarat kedua yaitu detek. Oke, coba tes detek dulu. Ini untuk 810-811 bisa di IP27 atau seri MP23, 25 atau 28 atau seri MX. Syarat-syarat kosongan harus detek. Kalau nggak detek biasanya penjual itu cuma garansi detek saja. Kalau nggak detek, printer, misal punya printer ini dilihat kok langsung muncul kode error, berarti bisa dikembalikan. Kasih aja bukti kalau nggak detek berupa video, pasti kembali. Nah, satu atau nggak muncul kode error E05 atau E13, E15 atau E1 berapa gitu yang menunjukkan error cartridge, ini berarti syarat kedua detek. Nah, kalau syarat kedua ini udah detek, berarti teman-teman tinggal gambling saja terkait hasil refill. Nah, seperti itu. Syarat 1 dan 2 biasanya yang umum, fisik utuh, kemudian detek. Nah, ciri-ciri selanjutnya kalau cartridge bagus, pasti indikator atau level tinta ini nyala atau yang jelas nggak kedip. Kalau kedip itu artinya level tinta udah habis. Kalau nggak kedip gini atau nyala, pasti level tinta cartridge itu masih kebaca meskipun sangat sedikit. Syukur-syukur kalau nggak nyala, malah kalau nggak nyala itu biasanya level tinta masih setengah di atasnya. Nah, itu syarat bagusnya cartridge. Terkait kering enggaknya ya tergantung. Oke, saya coba nozzle manual dulu. Ketik setting, tekan setting, muncul huruf A, kemudian tekan copy. Nah, ini nggak ada instruksi reset. Kalau di IP277 tinggal tahan aja tombol stop itu sampai kedip 2 kali. Kalau nggak ada proses reset, berarti level tinta masih kebaca. Itu berarti cartridge benar-benar memenuhi syarat cartridge kosongan, cartridge yang virgin cartridge.
Kalau tes print normal, wah berarti yo alhamdulillah banget. Nah ini masih keluar, ini malah bagus, ini hitamnya tinggal warna merah belum sempurna, yang sempurna cuma kuning. Tapi kalau seperti ini indikasinya itu cartridge-nya dalam kondisi bagus, jadi rata-rata ini pasti bagus. Nah dilihat dari kuningannya saja bersih, ngilap, headnya nggak ada kayak cacat. Kalau cacat itu misal garis hitam yang tipis ini ada sedikit kayak goresan, kayak apa gitu, biasanya nggak sempurna. Nah seperti itu. Kalau sedikit saran, kalau beli di marketplace itu jangan tergiur harga murah, karena gamblingnya ini besar. Istilahnya kalau saya beli 10 kemudian gagal satu set, mau dijual atau dibuat lagi pasti rugi, jelas rugi. Karena ya harus anggap saja lah, saya beli ini anggap saja 200 satu set, kemudian saya beli 5 set kan 1 juta, saya jualnya satu set untuk siap pakai 250. Kalau saya satu set gagal, ini gagal anggap saja, kan cuma jual 4 set dengan harga 250, jadi ya cuma balik modal saja, ini gagal. Jadi resikonya sangat tinggi. Jadi teman-teman benar-benar selektif dalam memilih. Kalau saran saya di marketplace, pertama lihat dulu, misal kayak di Shopee, lihat dulu itu produk itu telah terjual berapa, kemudian lihat di ulasan, cek di ulasan. Syukur-syukur kalau nemu yang udah nge-review terkait hasil. Setelah direview, oh berarti toko ini biasanya ngambil cartridge itu di bekas kantor atau bekas apa. Karena terkadang yang jual harga miring itu biasanya bekas dari pemulung atau dari mana. Jadi kalau nggak gitu stok barang yang menaun tahunan, keringnya parah, kan ada itu yang jual itu statusnya kering lama. Memang murah tapi gamblingnya sangat besar. Jadi kalau bisa dibilang itu tingkat keberhasilannya itu di bawah 50%. Jadi pertama cek produknya, kemudian harganya harga wajar lah. Kalau sekarang paling sekitar di atas 250 kalau harganya satu set itu. Kemudian cek di ulasan, banyak yang memberikan bintang 5, 4 atau banyak 1. Kalau banyak 1 ya wis, tinggal cari yang lain saja di toko yang lain, seperti itu. Oke, yang dapat saya simpulkan terkait cartridge kosongan, pertama syarat cartridge kosongan jelas, bodi utuh, nggak ada bekas suntik atau refill, atau yang jelas bodi utuh. Kemudian syarat kedua detek, di printernya detek. Kemudian untuk bagusnya level tintanya masih kebaca, itu syarat bagusnya. Kemudian kondisi chip, kuningan dan head ini masih gilap, ini nggak ada bekas gores-goresan. Terus kuningannya bersih, nggak ada bekas tinta. Syukur-syukur kalau headnya basah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ragu atau takut beli cartridge kosongan, saya sarankan beli yang siap pakai saja, karena mungkin harganya sekitar 320 lah, anggap segitu. Nggak apa-apa nambahin, anggap aja nambah 70.000, tapi nggak ada resiko gagal refill. Itu saran saya kalau yang takut. Tapi kalau nggak apa-apa, kalau untuk belajar biar tahu,
buat pengalaman lah. Kalau saya juga udah sering dapat gagal isi sih, meskipun kondisinya bagus, terkadang ada yang gagal refill. Artinya mungkin hasil seperti ini, setelah di refill tetap hasilnya biru nggak keluar, yang dua keluar, itu juga sering. Oke, mungkin itu dulu terkait video yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit informasi ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Yang jelas jangan berhenti untuk belajar lah. Yang jelas pengalaman itu penting biar tahu. Oke, buat teman-teman yang belum like dan subscribe, silakan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.